Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma anta rabbun nas adhibil ba's anta syifa illa syifauka ishfi mardana ammatan washfi ba'dani syifaan ajilan la yuqadiru saqamah. Amin. Jamaah rahimakumullah, kita masih dalam surah At-Tariq. Yang di awal penjelasan kita sampaikan bahwa Tariq itu adalah suara kayak ketukan. Jadi ketukan yang kemudian menjadi bintang. Dan tadi saya sempat mengecek, memang di angkasa itu ada bintang yang mengeluarkan suara. Dan suaranya itu telah terekam sama NASA. Jadi suaranya itu alat ceknya ya juga tidak bisa kita dengar dengan dengan telinga kita, tapi kemudian juga dengan alat khusus. Barusan tadi suara bintang di mana? Suara bintang di angkasa. Ini tadi yang kita dengar. Oh, malah sponsor. Tadi tunggu nanti di sini muncul. Oh, yes. Kita lihat kita dengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. banyak. Dan suara seperti suara ketukan pintu. Lantas, bagaimana rekaman suara bintang tersebut? Apakah benar Al-Quran telah lebih dulu menyebutkan bintang tersebut sampai akhir hanya di channel yang saja? Suara yang memiliki frekuensi berkisar antara 20 Hz. Nah, manusia tidak bisa mendengar belum. Biasanya hewan mana suaranya? Kabul masuk bumi. Yang tadi dengar tadi bukan video ini. Angkasa yang Dia dalam short video. Nih. Jika diulas secara lebih Dari mendalam, duk para ilmuwan gitu, menyebut gimana? misterius tersebut dengan istilah bintang yang mengetuk pintu atau bahasa ilmiahnya Ada disebut ini ya. bintang pulsar. Bintang pulsar ini yang penting ini. Alasan bintang tersebut dinamakan demikian karena menimbulkan denyut Nanti. jika diulas. Itu memang gitu sana Pak, kayak tuk tuk tuk, maka disebut dengan at-tariq. Ada adalah yang mengetuk. Jadi suaranya seperti tadi. Ya kita lagi ya. J. Nah, makna at-tariq itu dari suara tadi. Mana at-tariq? Maka yang mengetuk, tuk tuk. Kalau kita mengetuk kayak pintu, mengetuk kayu, ada suara tuk 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 itu. Tadi hasil rekamannya seperti tadi. Itu bukan saya pukul mic-nya tuk tuk, bukan. Memang suaranya dari sini. Itulah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ternyata kemudian Al-Qur'an telah menyibak terlebih dahulu dan maka disebutkan dengan istilah gini, Al-Qur'an mendahului ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu membuktikan setelah sekian lama semakin berganti dari zaman ke zaman, nanti kemudian akan tersibak rahasia dalam Al-Quran, terulang, terbuka lagi. Semakin berkembang teknologinya juga akan semakin kemudian terbuktikan secara ilmiah. Kadang manusia itu kemudian maunya percaya ketika melihat sisi keilmiahannya. Apakah di sini ada suaranya lagi? Secara teratur di setiap detiknya yang mencapai 30 kali denyutan per detik. Selain itu, bintang pulsar juga merupakan pulsar namanya yang memancarkan gelombang radio yang kuat dan dapat bersinar secara terang benderang. Dan bintang pulsar inilah yang menjadi sumber suara seperti ketukan pintu yang berada di luar angkasa.
Itu kalau di luar angkasa, kira di luar angkasa kemudian saat gelap, tapi kemudian ada suara ketuk tuk tuk tuk, dilihat gak ada orangnya, padahal itu di luar angkasa. Maka itulah maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, itu tadi apa namanya terkait dengan at-tariq ya. At-tariq diambil dari suara tadi. Ada juga kita menemukan dokumen dalam bentuk kayak diagram gitu. Kayak seismograf itu. Nah, gitu. Tapi kemudian keluarnya adalah suara seperti itu, tuk 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 gitu. Tentunya kalau kita perhatikan itulah suara. Pertanyaan gini, mungkin nggak tiang ini bersuara, tiang-tiang di masjid ini bersuara? Mungkin apa betul Pak? Allah alam gitu. Ini sesuatu yang kemudian kita tidak tahu. Masih kemudian ada kesempatan, masih banyak hal yang kemudian bisa kita gali dari Al-Quran, dibuktikan secara ilmiah tentunya dengan ilmu pengetahuan. Ya kan, kemudian semua alam itu bersujud kepada Allah. Bagaimana sujudnya? Itu masih bisa dicari dan masih bisa digali. Maka tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Yuk tafakkar, berfikirlah, risetlah, telitilah. Tafakkaru fi khalqillah, pada ciptaan Allah. Kita disuruh meneliti ciptaan Allah, disuruh meneliti ciptaan Allah. Karena ada sesuatu keindahan di sana. Wala tafakkaru fi dzati, jangan memikirkan zatnya Allah, tapi kita memikirkan apa yang Allah ciptakan, ada apa gitu. Dikaitkan dengan firman Allah dan juga dikaitkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan di gelas ini, misalkan ya di gelas kemudian ada lalat, udah celupin itu aja semua lalatnya, sedua sayapnya kanan kiri celupin aja semuanya. Karena Rasul hanya memberikan informasi, satu sayap ada racun, sayap yang lain adalah ada obatnya, dan tidak dijelaskan sayap kanan atau kiri. Nah, kalau misalkan ada lalat datang kemudian sayapnya cuma satu saja, gimana Bapak Ibu? Gimana itu? Dicelupin tadi kalau racun gimana? Dan itu belum bisa diteliti. Sebagaimana yang kemudian kita gali lagi, ketika kita menemukan istilah najis mughaladah, najis yang kemudian berat. Dalam cara membersihkannya tidak cukup dengan air tapi melibatkan debu. Kenapa tidak disebut dengan deterjen? Kemudian apa? Kemudian tidak diganti dengan deterjen sabun cuci atau kemudian deterjen untuk pakaian, tapi dengan debu. Tapi kalau Bapak Ibu melihat penelitiannya, ternyata kuman yang ada pada air liur anjing itu hanya bisa dikalahkan dengan debu. Kalau dengan deterjen apapun nggak mati. Dia tidak mati, tapi kemudian dengan tanah, unsur tanah, debu ternyata mati. Satu lagi, Bapak Ibu, mohon maaf, ASI, air susu ibu. Ya, ASI itu ternyata kemudian bisa membunuh bakteri. Itu ASI. Ada bakteri kecil kemudian dikasih larutan, nggak mati-mati. Tapi ketika dikasih satu tetes ASI, air susu ibu, mati itu. Maka betapa pentingnya, betapa berharganya bagi bayi sampai usia 2 tahun. Itulah kemudian ketaatan kita, kepatuhan terhadap Al-Quran. Ternyata di balik perintah itu ada hikmah, di balik larangan itu juga ada hikmah. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-11. Ayat ke-11 tafsirnya yang mana yang ini Gih? Ayat dari ayat 11 sampai 17. Al-qasamu ala sidqil Qur'an wa risalah wa tahdidil kaidina lahuma. Adalah sumpah Allah terhadap kebenaran Al-Quran dan juga risalah yang disampaikan oleh Allah kepada kita selaku hambanya, wa tahdidul al-kaidina lahuma, dan termasuk ancaman bagi orang-orang yang meremehkan Al-Quran dan meremehkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat jamaah rahimakumullah ayat 11 sampai ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'i dzatir raj'i. Wawunya adalah qasam, wa demi, as-sama'i langit, sesuatu yang ada di atas kita. Dzatir raj'i, dzati adalah memiliki, ar-raj'i itu kembali, perputaran. Ar-raj'i adalah perputaran, sesuatu yang berputar. Raja'a yarji'u, kembali. Kemudian dimaknai dengan hujan. Kenapa hujan? Hujan itu kan berputar. Dari atas misalkan kita ngambil siklus potong dari atas, kemudian turun hujan, hujan membasahi tanah, kemudian nanti menguap ketika kena panas, kemudian dibawalah awan dan jatuh menjadi awan yang hitam, turun hujan lagi, terus lagi berputar. Siklusnya adalah berputar. Kalau kita lihat dari maknanya, ar-raj'i jamaah rahimakumullah, i'adatu syai' ila ma kana fi awalan,
sesuatu yang kembali pada tempat semula, itu ar-raj'i. Orang yang bertaubat itu juga berarti adalah kembali. Taba yatubu taubatan, itu bermakna raja'a yarji'u raja'an, kembali. Orang taubat itu kembali. Taba yatubu taubatan, orang taubat. Wal muradu bihi huna al-matar. Tapi yang dimaksud dengan ar-raj'i yang kembali itu adalah hujan. Kenapa hujan? Hujan adalah li'annahu ya'udu ilal ardi minas sama. Dia kembali ke bumi dari langit, turun jatuh ke bumi, nanti balik lagi ke atas lagi, turun lagi, kemudian terus naik lagi, turun lagi. Sehingga mungkin Bapak Ibu pernah berpikir, bahasanya apa? Jan-jane, jan-jane. Air yang ada di bumi ini itu berkurang atau bertambah? Bapak Ibu, air yang ada di bumi ini berkurang bertambah? Tetap, karena berputar terus, putar. Cuman kalau di sini tidak ada, berpindah tempat lain nggak ada, di tempat lain lagi, terus gitu. Jadi kemudian ini al-raj'i, siklusnya gitu. Allah menggunakan siklus ar-raj'i. Maka tidak ada yang bisa membuat siklus seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Buat hujan buatan itu, saat ada hujan buatan berarti kan ada tambahan air. Hujan buatannya dari apa bahannya? Bisa kemudian ditelusuri. Itu kita kan bikin garam. Nah, garam itu juga dari air. Maka garam lama-lama itu menjadi melalah dan juga mencair. Nanti kita lihat tafsirnya nggih. Wal ardi dzatis sad'i. Wal ardi, dan bumi zati yang memiliki as-sad'i, rekahan, celah, sesuatu yang rekah celah, sehingga akan muncul sesuatu di antara rekahan itu. Maka diartikan dengan tumbuhnya pepohonan. Dati sad'i asyaqqu 'anin nabatat wal 'uyun wa ghairihima minal kunuzil ardi. Sesuatu yang kemudian terbelah, itu as-sad'i. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Apa arti al-falaq? Aku berlindung kepada zat yang menguasai subuh. Falaq itu artinya bukan subuh. Falaq adalah yang membelah. Falaq. Kenapa diartikan dengan subuh? Sesuatu yang membelah, falikul habbi wan nawa. Jadi sesuatu yang membelah itu seperti biji yang tumbuh menjadi benih. Kita lempar kacang hijau, kemudian tumbuh menjadi tanaman. Nah, ketika dia dari kecambah misalkan di tanah, dia akan membelah. Kalau kita kasih tumpuk dengan ke tanah, dia akan membelah yang di atasnya, tanah dibelah supaya dia bisa keluar. Sama seperti air mancur, itu kan membelah tanah yang ada di atasnya. Di atas, maka subuh itu membelah antara malam dengan siang, itu dipisahkan oleh subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Sedangkan zati sad'i adalah asyaqqu 'anin nabatat, yang membelah dari tanaman, wal uyun, sumber mata air, dan lainnya min kunuzil ardi, dari ada apa-apa yang ada di dalam tanah itu. Jadi bumi, Allah bersumpah dengan langit, kemudian bersumpah dengan bumi. Apa yang disumpahi? Innahu laqaulun faslun. Innahu, sesungguhnya dia, hu ini jamaah rahimakumullah, itu kemudian ada nggak di awal ayat kita membahas terkait dengan Al-Quran? Misalkan kita lihat ya, surat 86. Kita lihat dari mushafnya biar kelihatan tampilan lebih utuh. Nih, ada nggak kemudian kata Al-Quran di sini? Dari ayat pertama, was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Tidak ada kata Al-Quran. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Sampai ayat kelima tidak ada kata Al-Quran. Khuliqa mimma in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Tidak ada kata Al-Quran. Fama lahu min quwwati wala nasir was samaa'i dzatir raj'i wal ardu dzatis sad'i. Innahu, ada kata innahu. Innahu laqaulun faslun. Padahal hu ini kembali pada Al-Quran. Mana kata Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Karena itulah kemudian keindahan daripada Al-Quran adalah menyebutkan domirnya. Ini ada kemudian ada menyebut dengan domir sya'an, domirus sya'ni.
tidak disebutkan tapi kemudian bisa dipahami, memberikan dhamir kata ganti yang mengisahkan sesuatu, sehingga Al-Quran ditaruh di dalam tanda koma. Jadi hu kembali pada hu, innahu sesungguhnya Al-Quran. Kalau Allah bersumpah dengan was-sama'i dan wal ardi, maka yang disumpahi adalah innahu sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun benar-benar firman, faslun pemisah antara hak yang batil. Jadi dia adalah pemisah. Al-Quran, innahu Al-Quran. Al-Quran. Apakah Bapak Ibu mau melihat apakah ada yang makna lain dari Al-Quran? Mari kita lihat di surah At-Tariq. Kita lihat dari sisi tafsirnya. Tadi ayat yang keberapa Bapak Ibu? Ayat yang ke-13. Kita lihat, kita setting 13 di sini. Kemudian kita lihat dari Jami'ul Bayan. Innahu, apa yang dimaksud dengan innahu? Belum disebutkan. Was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sad', innahu laqaulun fasl. Di sini innahu laqaulun faslun. Yaqulu ta'ala dzikrahu inna hadzal qaul huwa wa hadzal khabar laqaulun faslun yaqulu yufassilu bainal haq wal batil. Menjadi pemisah antara hak dengan yang batil. Yang dimaksud dengan Al-Quran, kita lihat menurut mufassir Ibnu Katsir. Apa kemudian infasal? Qala Ibnu Abbas, haqqun innahu laqaulun faslun adalah hak. Wa kadza qala Qatadah, hukmun adlun, hukum yang adil. Hakun jaddun, kebenaran yang kemudian tidak terbantahkan. Kita lihat pendapatnya yang lain, misalkan Bapak Ibu. Ini Mafatihul Ghaib. Adakah kemudian perbedaan yang lain? Nah, innahu laqaulun fasl. Al-mas'alatu fi hadad dhamir qaulani. Imam Fakhrul Razi membahas innahu, ada kata hu. Sebenarnya hu itu kembali pada siapa? Ini dibahas. Al-awwal qala al-qafal huwa annal mana ma akhbartukum bihi min qudrati ala ihyaikum fil yaumil ladzi tubla fihi sarairukum qaulun faslun haq. Yang pertama dhamir hu innahu sesungguhnya dia, yang tadi kita artikan dengan Al-Quran. Pendapat yang pertama dikatakan itu bukan Al-Quran yang dimaksud. Yang dimaksud adalah menjelaskan dari makna ayat sebelumnya terkait dengan kemahakuasaan Allah yang akan mengembalikan manusia, menghidupkan manusia setelah mereka dimatikan oleh Allah. Jadi itu tentang innahu, sesungguhnya kabar tentang kekuasaanku, kekuasaan Allah yang bisa menghidupkan kalian wahai manusia setelah kematian. Itulah yang dimaksud dengan innahu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa innahu aidun ilal Quran. Yang dimaksud dengan innahu sesungguhnya dia itu adalah Al-Quran. Al-Quranu fasilun bainal haqqi wal batil. Al-Quran yang menjadi pemisah antara yang hak dengan yang batil. Sebagaimana artinya adalah furqan. Wal awalu aula li'anna audad dhamir ila madhkuri salif aula. Nah, kemudian dalam tafsir Fakhrul Razi menyebutkan maka hu itu kembali kepada kabar yang menjelaskan bahwa Allah itu mampu membangkitkan manusia. Di sini Bapak Ibu, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia Allah benar-benar kuasa mengembalikan manusia hidup setelah mati. Yauma tublas sarai, pada hari ditampakkan segala rahasia. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka bagi manusia tidak ada lagi kekuatan dan tidak pula ada penolong. Nah, kisah ini dirangkum dengan kata ganti innahu. Sesungguhnya kisah kemahakuasaan Allah yang akan membangkitkan manusia itu adalah kemudian sesuatu yang tidak terbantahkan. Itu maksud di dalam tafsir. Memang kalau tafsir itu kemudian terjadi perbedaan pendapat Bapak Ibu di antara ulama mufassirin. Kita lihat lagi pada ayat yang berikutnya, wa ma huwa bil hazli. Wa ma huwa, ma ini adalah, dan ia, ma adalah ma manafi. Ma itu laki-laki atau perempuan Bapak Ibu? Ma laki-laki ya, kalau mama perempuan. Boleh. Wa ma huwa bil hazl. Ma-nya dia adalah manafi. Nafi artinya adalah bukan atau tidak, artinya adalah tidak. Wa ma huwa, dan
ia Al-Quran sama sekali bukan perkataan sendaguro bil hazli. Al-hazlu lawannya dari al-jaddu. Al-hazlu adalah sendagurau. Kalau jaddu ada sungguh. Salasun jaddahunna jaddah hazlahunna jaddah. Ada 3 hal yang disampaikan, kalau disampaikan dengan serius dia akan menjadi serius, kalau disampaikan dengan bercanda dia juga akan menjadi serius. Apa itu? Nikah, kemudian cerai, ada satu lagi nanti dicari ya. Jadi orang bercanda dengan nikah, gimana? Saya kapan mau dinikahi? Yuk nikah yuk sekarang. Ayo, ya udah jadi. Mau nggak kamu jadi istri saya? Mau. Jadi itu. Nggak bisa untuk bercanda. Lah bagaimana kalau misalkan dalam film? Nah itu hati-hati. Sebaiknya ambillah aktor yang memang sudah pasangan suami istri. Gitu. Atau kemudian tadi kita sebutkan termasuk cerai. Kalau serius juga akan jatuh cerai, kalau bercanda pun jatuh cerai. Yuk kita latihan cerai-ceraian yuk. Loh gimana mau latihan cerai-ceraian? Kita mainan cerai-ceraian, gimana rasanya dicerai? Jangan, bahaya. Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah perceraian itu. Maka setan berusaha untuk menceraikan suami istri. Kalau ada yang romantis, ada juga pihak-pihak yang kemudian iri, hasad, ingin memisahkan mereka. Senang melihat pasangan susah melihat pasangan senang. Taib. Ini al-hazlun adalah sesuatu yang sendaguro. Kalau di sini jamaah rahimakumullah adalah wa ma huwa bil la'bi wal batil. Al-Quran itu bukan sendaguro. Serius, yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah serius. Bukan sesuatu yang batil, sesuatu yang hak. Fa innahu jiddun kulluhu. Semuanya adalah serius. Itu Al-Quran itu serius, menyampaikan sesuatu dengan serius. Tidak ada sendaguro. Tidak ada. Nabi Muhammad SAW ketika bersendaguro pun tetap mengindahkan, menggunakan kaidah kejujuran gitu. Ketika ada sahabat minta onta, Rasul saya minta onta, dikasih anakan onta Bapak Ibu. Kan ada nama sendiri ya. Kalau anakan onta kan bukan onta. Kalau onta adalah yang sudah besar, sudah dewasa. Ini dikasih anakan Rasul. Saya kan minta onta, kenapa dikasih anakan yang kecil Rasul? Sahabat itu sudah ngerti. Rasul kalau diminta sesuatu nggak akan nolak. Itu Rasul. Maka kemudian dikasih anakan kecil. Coba saya tanya, kata Rasul. Ini kalau anak onta ini dirawat dan dia besar, jadinya apa? Onta. Lah iya, nanti juga akan jadi onta pada waktunya. Silahkan kamu bawa aja anak onta ini, nanti juga akan menjadi onta. Itu tandanya Rasul. Ketika sedang lewat rumah seorang sahabiah, kemudian sahabiah ini sudah sepuh, nenek-nenek, baca Quran. Rasul lewat sambil kemudian mengeluarkan suara nenek-nenek. Di surga nggak ada nenek-nenek. Di surga ada kakek-kakek? Nggak ada. Ada nenek-nenek? Nggak ada. Bagaimana perasaan sang nenek kemudian mengetahui ucapan Rasul bahwa tidak ada nenek di surga? Di surga tidak ada nenek-nenek, dan dia sendiri ada seorang nenek. Maknanya apa kalau gitu Bapak Ibu? Maknanya adalah dia memaknai bahwa berarti saya tidak di surga Rasul. Kalau tidak di surga di mana? Di tempat satunya lagi. Maka dia nangis. Saat nangis itulah kemudian Rasul tersenyum. Maksudnya engkau itu akan dimudahkan lagi. Sekalipun kemudian di dunia itu nenek-nenek, tapi nanti ketika di surga tidak nenek-nenek, menjadi gadis. Kalau Dr. Mabazuli menyebutkan kisaran usianya ada 30-an tahun. Terus kayak apa? Ghifari belum kebayang 30 tahun. Jadi di usia 30-an tahun itu gadis segitulah kematangan seorang gadis. Jamaah rahimakumullah, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang kafir itu melakukan tipu daya. Ini tipu daya. Innahum al-kufaru min ahli Makkah wa amsaluhum. Orang-orang kafir dari Makkah dan semisal dengan mereka yang memiliki watak yang sama seperti mereka, memusuhi Islam, menjadikan kaum muslimin sebagai common enemy, musuh bersama. Yakiduna kaida yudabbiruna wa ya'maluna al-mukayyada li itfa'i nuril Islam. Mereka yang mencurahkan jerih payah, kemudian mencurahkan hartanya bagaimana Islam itu tidak bersinar di Timur Tengah.
Bagaimana Islam itu kemudian tidak bersinar di Jaziratul Arab. Bagaimana kemudian cahaya Islam menjadi padam, li'itfa'i nuril Islam, untuk memadamkan cahaya Islam. Jangan sampai. Dan ini dikeluarkanlah strategi untuk menyerang, kemudian apalagi strategi untuk menghanguskan. Kalau misalkan kita lihat bagaimana Israel kemudian jangan sampai kemudian ada pejuang-pejuang di Gaza kemudian di bumi hanguskan. Gaza kemudian sudah menunjukkan eksistensinya, pindah ke tepi barat. Nih sekarang mengarah ke tepi barat karena beberapa pelanggaran yang dilakukan Israel setelah gencatan senjata sudah terlihat. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah mereka orang-orang kafir yang kemudian tidak mau melihat cahaya Islam akan berkembang. Wa ibtalu amrin nabi, dan mereka membatalkan semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking bencinya terhadap Nabi, saking bencinya terhadap Islam, sehingga mereka mencurahkan bahasanya apa? Bertungkus lumus. Kalau bahasa Godan apa? Bertungkus lumus. Kenapa bertungkus lumus? Bertungkus lumus itu bahasa Melayu artinya adalah bekerja keras totalitas, all out, untuk kemudian memadamkan api Islam. Wa akidu kaida wa qablum bima ya'li amrahu wa udabbiru amran khafiyan lahum. Jadi Allah membalas tipu daya mereka dengan tipu daya yang kemudian lebih besar, dan mereka tidak tahu tipu dayanya Allah, dan Allah mengetahui, sedangkan Allah mengetahui tipu daya mereka. Ini bahasa untuk menghinakan orang-orang yang dimusuhi Allah, maka digunakan tipu daya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian apa yang dilakukan oleh mereka? Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka orang kafir melakukan tipu daya. Wa akidu kaida, aku pun membalas tipu daya mereka. Aku di sini kembali pada Allah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Mahala yumahilu, maka tangguhkanlah orang kafir itu mahil, pelan-pelan lah. Mahlan kalau kita mengatakan mahlan pelan-pelan, jalannya pelan-pelan, mahlan. Famahilil kafirina, tangguhkanlah orang-orang kafir itu. Amhilhum ruwaida, biarkan mereka sejenak bersenang-senang, tangguhkan balasan untuk mereka. Tahan. Jangan buru-buru, biar mereka menikmati sisa-sisa waktu sebelum kemudian nanti diberhangus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, itu gambaran bagi orang-orang yang kemudian mengingkari dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan, akan dihisab dan kemudian diberi balasan. Bagi orang yang kemudian tidak meyakini dengan adanya kebangkitan, perilakunya tidak diarahkan kepada balasan di akhirat. Sesiapa yang kemudian tidak yakin adanya pembalasan di akhirat dan meyakini bahwa hidupnya sudah di dunia selesai, satu. Yang kedua, ya hidup di dunia, nanti kemudian mungkin akan hidup lagi di tempat lain dalam wujud yang lain, tapi masih di dunia. Bagi seorang muslim, hidup di dunia adalah perjalanan kedua dari 4 perjalanan. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa kaifa takfuruna, bagaimana kamu itu bisa kufur? Kaifa takfurun, kok bisa-bisanya loh kalian itu kufur? Takfuruna billah, kufurnya kepada Allah. Wa kuntum, sedangkan dulu kalian itu amwatan, tidak ada. Kalian dulu tuh tidak ada. Ketiadaan kita sebelum terlahir, sebelum tercipta di dalam rahim ibu kita masing-masing, itu kita adalah mati. Mati itu kemudian tidak dianggap, ya. Padahal kamu tadinya adalah mati. Fa ahyakum, lalu dia Allah menghidupkanmu menggunakan ahya, fa. Maka segera dengan mudah Allah itu menghidupkanmu, menghidupkan kalian dengan segera, dengan waktu yang cepat Allah bisa melakukan itu. Nah, kita di posisi ini, kita di posisi yang kemudian kita sedang dihidupkan sekarang ini, sesuai dengan batas ajal masing-masing. Thumma, ketika sudah menikmati hidup dengan jatahnya sekian puluh tahun, sekian belas tahun, sekian ratus tahun, thumma yumitukum, kemudian diwafatkan. Bapak Ibu, satu hari di akhirat berapa tahun di dunia? Berapa? 1000. Kalau manusia itu hidupnya 63 tahun, itu berarti sama berapa jam? Sama dengan berapa jam?
1,5 jam. Usia 63 tahun di dunia, ini usia saya 63 tahun. Itu kalau ditarik akhirat cuman hidup baru 1,5 jam. Sangat singkat kan? Sangat singkat. Hidup kita ini sangat singkat. Mau 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu singkat karena perbandingannya adalah akhirat. Jangan kemudian kita di dunia fokusnya adalah dunia. Tapi kemudian ini kan perjalanan kedua ini, fa'ahyakum, kita di sini. Tsumma yumitukum, kemudian kita diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah sesuai dengan batas ajalnya masing-masing, sesuai dengan batas rizkinya masing-masing. Tidak lebih daripada itu. Mau diperpanjang tidak boleh lebih daripada itu. Bapak Ibu ada yang mau request hidup 1000 tahun? Ayo. Mau kita aminkan gitu misalkan. Terus kayak apa? Yang lain pada hidup umat Nabi Muhammad kan antara 63, 70, 80, 90, 100 pun kemudian sudah mulai sedikit. Ya Allah, saya pengen hidup 1000 tahun ya Allah. Itu sudah 9 generasi masih telik duduk di depan rumahnya, sudah gak kenal siapa ini generasi keberapa ya, anaknya siapa, udah gak kenal dia, sudah gak ada temen dia. Maka kadang orang kemudian berpikir mintanya panjang umurnya umurnya biar dipanjangkan. Khairun nas qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang usianya panjang, kemudian amalnya juga baik. Jadi diimbangi dengan amal baik, tidak hanya panjang umurnya, amalnya bagaimana? Kalau panjang umurnya terus petakilan, pencilaan, enggak ada gunanya juga. Ya, nah ini perjalanan yang ketiga. Yang keempat adalah tsumma yuhyikum. Kemudian kita dihidupkan oleh Allah SWT setelah dimatikan, kemudian terjadilah kiamat, kemudian kita dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan kembali, dan itu sebenarnya hidup adalah waktu itu. Jadi perjalanan kita masih panjang. Summa ilaihi turja'un, kemudian dikembalikanlah kepada Allah, dikumpulkan, dihisab, dikasih balasan. Nah, kita lanjutkan jamaah rahimakumullah di sini. Maka dari tafsirnya kemudian disebutkan bahwa ba'da isbati tauhidillahi wa qudratihi ala khalqi insani awalan, Allah menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Allah ditunjukkan kepada kita, kepada makhluk. Ini loh kekuasaanku. Maka kemudian kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah dengan kemahakuasaan Allah yang telah diperlihatkan kepada makhluknya. Bagaimana Allah kemudian mampu membangkitkan dalam yaumul ba'ats. Kemudian Allah bersumpah dengan sumpah sumpah yang lain. Ala sihhati nuzulil Quran min indillah. Jadi Al-Quran itu turun dari sisi Allah, bukan dari sisi Nabi Muhammad SAW, bukan buatan Nabi Muhammad. Bapaknya Khalid namanya Walid bin Mughirah. Bagaimana perkataan Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah itu tidak beriman kepada Allah, tapi dia seorang sastrawan, boleh disebut dengan adibul udaba, syairus syu'ara, sastrawannya para sastrawan, syairnya para penyair. Itu sampai mengatakan ketika mendengar Rasul SAW membaca Al-Quran, tidak disebutkan ayat berapa yang dibaca oleh Rasul, beliau mengatakan sungguh indah yang dibacakan oleh Muhammad tadi, sungguh indah. Dia mengatakan indah, panjang pendeknya sangat, maknanya kemudian makna yang tidak ada tandingannya. Sampai kemudian Walid bin Mughirah mengatakan, bahasa saya itu loh, yakin 1000% itu bukan buatan Muhammad gitu. Sampai dia itu bisa menilai keindahan kalimat, mana buatan manusia, mana yang bukan. Jadi mengatakan itu bukan buatan manusia dan juga bukan buatan jin. Sampai ngerti bahasa jin tuh. Sampai ngerti jin itu gak bisa buat seperti itu. Sangat indah. Yang bisa menghargai Al-Quran adalah orang-orang yang paham dengan keindahan bahasa Al-Quran itu. Tapi tetap tidak mau beriman dia. Tidak mau beriman. Maka ini menunjukkan bahwa Walid bin Mughirah yang tidak beriman pada Allah saja meyakini bahwa itu bukan buatan Nabi Muhammad. Terus buatan siapa? Nah itu dia tidak menyebutkan. Pokoknya bukan buatan manusia, bukan buatan jin. Buatan Muhammad bisa seperti itu, gak mungkin. Seindah-indahnya kalimat yang terlahir dari lisan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hadis, itu ternyata masih terkalahkan, jauh terkalahkan dengan keindahan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad ngomong dengan dalam bentuk hadis,
Walid bin Mughirah itu tahu itu ucapan Muhammad, dia tahu, bisa menilai tingkat keindahannya. Tapi Al-Quran dia tidak bisa menilai. Inilah mustamilan alal qali wal fasli. Maka di dalam Al-Quran ada ucapan, kemudian ada ucapan yang membedakan antara hak dengan yang batil, menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan juga wahyu yang diturunkan kepada beliau. Oleh karena itulah kemudian di dalam Al-Quran itu ada ancaman bagi orang-orang yang enggan atau kemudian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ada janji yang akan mereka terima dari Allah dalam bentuk al-azab. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat 11, 12, 13 ini kemudian Allah 11, 12 menggunakan sumpah was-samai wal ardi. Sumpah. Apa yang disumpahi? Innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazl, yaitu menguatkan posisi Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim dia menjadi pemisah antara hak dengan yang batil. Kemudian dia tidak ada sendaguro, sehingga tidak boleh bermain-main dengan Al-Quran, kecuali dalam dunia sastra ada namanya iqtibas. Iqtibas itu pakai qaf. Iqtibasu dalam ilmu balaghah adalah mengikuti uslub Al-Quran, tapi dia bukan Al-Quran. Misalkan kalau para pengacara di Arab, katakanlah di Mesir, itu ada pengacara yang non muslim tapi dia hafal 30 juz Al-Quran. Dipakai untuk apa? Untuk berdebat di persidangan. Dia mengikuti alurnya, uslubnya, susunan redaksinya, pemilihan katanya. Misalkan ada iktibas yang lain, mengikuti gaya Al-Quran. Di dalam Al-Quran berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita iktibas bukan dari Al-Quran, mengambilnya misalkan wala tamutunna illa wa antum katibun, dan janganlah kalian meninggal kecuali sudah punya karya tulis. Jadi motivasi untuk kemudian menulis. Wala tamutunna illa wa antum katibun, janganlah kalian sekali-kali meninggal kecuali ke dalam keadaan sudah punya karya. Wala tamutunna illa wa antum nakihun atau mungkihun. Nakihun nikah. Orang yang sudah nikah. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan sudah nikah. Oh, berarti yang sudah nikah akan meninggal ya. Yang belum nikah juga akan meninggal. Itu iktibas. Karena kemudian ada keindahan di dalam struktur Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu masih ingat dengan Masjid Jin ya? Gitu, di mana Rasul kemudian pernah membaca Al-Qur'an, kemudian ada 2 jin yang terbang di atas Rasul kemudian turun. Jin mengatakan gini, seumur-umur saya jadi jin gak pernah mendengar perkataan yang sebagus yang kamu baca tadi. Padahal Rasul sedang baca Al-Quran. Dan kemudian itu 2 jin itu kemudian masuk Islam, bersandar di hadapan Rasul SAW. Kalau misalkan Bapak Ibu didatangin jinmu masuk Islam, diterima apa mboten? Jamnya katakan jam 1 jatuh pagi lah gitu. Ada yang ketuk pintu, tok gitu. Saya jin masuk Islam. Kok nggak ada kakinya ya? Iya, saya kan jin, nggak ada kakinya gitu. Kok nggak ada kakinya ya? Ntar dulu ya, saya tak tutup lagi ya. Baru teriak ketakutan dia. Nah, jamaah rahimakumullah. Maka di sini menegaskan bahwa Al-Quran ternyata masih ada ya, sampai hari akhir menjadi bagian daripada sejarah. Ada orang-orang yang kemudian tidak beriman terhadap Al-Quran dengan caranya. Apakah kemudian untuk menunjukkan eksistensi keberadaannya, atau untuk pamer, atau menunjukkan kewibawaannya. Ini loh saya berani kemudian melawanan arah terhadap orang yang memuliakan Al-Quran. Dia tidak memuliakan Al-Quranul Karim. Maka jamaah rahimakumullah, Allah bersumpah dengan langit yang mengandung air, yang kemudian dengan air itu, air hujan diturunkan dan bisa kemudian menghidupkan tanah yang tandus menjadi subur, pohon yang kering kemudian menjadi tumbuh segar, dan kemudian air itu kembali lagi ke atas dan terus seperti itu. Kemudian juga Allah juga bersumpah dengan bumi yang kemudian tumbuh tanaman. Jamaah rahimakumullah, bagi seorang muslim melihat kejadian alam itu kemudian penuh dengan makna. Apa yang terjadi? Bahkan melihat dalam potret terhadap diri sendiri, kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, kemudian kita melakukan muhasabah.
ada apa ya dengan saya ini? Apa yang terjadi? Bagaimana sikap saya menghadapi ini? Apa yang kemudian harus saya lakukan? Terus gitu. Itu untuk mengendalikan nafsu yang kemudian menggoda. Kamu ini nggak pantas mendapatkan perlakuan ini. Kamu harus protes sama Allah. Itu nafsu selalu menggoda dan juga memprovokasi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian juga Allah bersumpah dengan bumi yang terbelah sehingga kemudian bisa tumbuhlah tanaman, buah-buahan, pepohonan, dan juga kemudian keluarlah harta benda bumi. Bahkan juga kemudian ada minyak, ya kan? Apalagi tambang batu bara, kemudian juga ada air. Kita diajak ke surah Abasa ayat yang ke-26. Surah Abasa. Surah yang ke-80. Di sini ya. Kita lihat 81. Ayatnya berapa tadi Bapak Ibu? 26. Kita lihat dari sini. Kita tutup. Ini berkaitan dengan firman Allah surah At-Tariq yang menunjukkan bahwa kemudian wal ardi datis sada, dan bumi yang memiliki rekahan. Minta dijemput, ntar dulu lagi pengajian. Padahal sudah nggak ada WhatsApp di sini, masih ada muncul. Nggak apa-apa. Ini kaitannya dengan ayat yang ke-12 di sini Bapak Ibu. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian. Jadi kalau lihat percepatan benih yang tumbuh, itu kan nanti lihat bagaimana kemudian dia membelah tanah yang ada di atasnya. Wa inaba wa qobba, anggur, sayur-sayuran, wa zaituna wa nakhla, zaitun dan pohon kurma. Kita dengarkan azan.
Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bagaimana kemudian Allah menunjukkan kemahakuasaannya, membuktikan kebenaran Al-Quran, kemudian diawali dengan sumpahnya dengan memilih sumpah langit dan bumi. Langit yang paling atas dan bumi yang paling bawah, itu pemilihannya. Dan Allah tidak bersumpah dengan menggunakan misalkan waktu, menggunakan tanaman untuk menyatakan terkait dengan kebenaran Al-Quranul Karim. Nah itulah innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran menjadi pemisah. Ini menjadi jawab dari qasam, jawab dari sumpahnya Allah. Inilah yang disumpahi oleh Allah, ya. Nah jamaah rahimakumullah, kemudian kita lihat bahwa ketika kita berbicara terkait dengan Al-Quran tidak akan pernah habis. Kita menggunakan satu istilah di awal tadi, Al-Quran itu mendahului ilmu pengetahuan. Dan kemudian tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan yang kemudian masuk Islam setelah melakukan penelitian dan melakukan uji komparasi secara ilmiah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maurice Buckley, kalau kita menyebut, kayak membaca Maurice Bosel, ada menyebut Maurice Buckley itu kemudian meneliti Fir'aun, muminya Fir'aun. Ini Bapak Ibu, muminya Fir'aun itu kemudian diteliti. Kenapa dia meneliti adalah orang dan Mesir itu di bawah jajahan Prancis dulu, jadi kemudian bisa diteliti. Kemudian ini kita Fir'aunnya ini, kalau misalkan Bapak Ibu dapat topeng ini, insya Allah kaya Bapak Ibu, dapat topeng ini aja, dapat topengnya. Atau yang kecil misalkan tutup jarinya Fir'aun, ada nggak ya tutup jarinya Fir'aun? Tutup jarinya Fir'aun, tutup jarinya saja gitu. Itu kan cincinnya itu luar biasa. Tutup jarinya, itulah Bapak Ibu. Jadi dia meneliti terkait dengan Fir'aun, mumi Fir'aun, dan kemudian didapati bahwa di dalamnya masih ada dua hal. Satu adalah tingginya kadar garam, itu satu. Yang kedua adalah ada ganggang merah, sisa-sisa ganggang merah, yang kemudian ganggang merah itu memang hanya tumbuh di laut merah. Laut merah itu lautnya bukan berwarna merah gitu. Atau warna merah. Oh, ini ganggang merah, ini yang beda lagi. Ini sudah diwarnai warna merah. Jadi itulah kemudian bagaimana ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran dari Al-Quran. Mari Bapak Ibu, dengan kapasitas akal yang Allah berikan kepada kita, paling enggak kita cari memberikan kontribusi. Kemudian ketika mentadabburi ayat Al-Quran, kemudian bisa kita kaitkan dengan keilmuan kita masing-masing. Bapak Ibu yang kemudian memiliki background terkait dengan teknik, apa yang bisa dikaitkan dengan teknik dari ayat itu, gitu. Yang kemudian memiliki background terkait dengan pertanahan, coba dalam surah Al-Qalam cerita pemilik dua kebun yang dulu kebun yang dibakar Allah di Yaman ya, di Sanaa. Bapak Ibu, kebun, peristiwa pemilik kebun yang kemudian dibakar oleh Allah, bahkan sampai sekarang tanah yang dulu dibakar oleh Allah sampai sekarang nggak tumbuh tanaman. Maka salah satu dosen dari alumni Inggris mengatakan, itu kenapa tidak tumbuh tanamannya, bahkan zat binatang atau tumbuhan yang sekecil apapun yang berada di dalam tanah itu ikut mati dalam lapisan sekian ke dalam sekian, sehingga nggak mungkin akan tumbuh lagi, nggak mungkin. Kemudian kedua adalah nutrisi tanahnya itu sudah mati, dikasih rabu nggak akan kemudian menghidupkan lagi. Kemudian sampai sekarang menjadi bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah terkait dengan surah At-Tariq. Insyaallah besok kita bagian penutup dari surah ini dan kita mengambil pelajaran dari surah ini insyaallah. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.